Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kita bertanya, mengapa sholat subuh begitu dimuliakan? Di saat manusia terlelap, justru di waktu itulah doa Rasulullah turun. Malaikat menyaksikan dan Allah menjanjikan penjagaannya. Mari kita simak bersama agar tidak gagal paham dan semakin bertambah ilmu serta keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus mendoakan umatnya yang membiasakan bangun dan menunaikan salat subuh. Salat ini juga disaksikan langsung oleh para malaikat. Namun muncul pertanyaan, apa keutamaan solat subuh itu sendiri? Benarkah malaikat menyaksikannya? Dan benarkah ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan dibaca pada waktu subuh? Mari kita luruskan bersama agar pemahaman kita tidak keliru. Sahabat beriman, solat subuh ditunaikan menjelang terbit fajar saat kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai, yaitu lebih memilih melanjutkan tidur daripada bangun menghadap Allah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan solat subuh dengan keistimewaan yang tidak dimiliki solat-solat lainnya. Saking istimewanya, orang yang menunaikan solat subuh mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berdoa tanpa perantara, padahal beliau adalah hamba yang paling dekat dengan Allah, maka betapa besar kemuliaan solat subuh itu. Dalam hadis lain dijelaskan, orang yang menunaikan solat subuh berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man sholat subha fahuwa fi timmatillah, yang artinya barang siapa menunaikan solat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, jika Allah yang memberikan jaminan, akal manusia tentu tak mampu menjangkaunya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang menjaga solat subuh adalah kenikmatan tertinggi di surga untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama tanpa ada penghalang untuk melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau melanjutkan, jika kalian mampu menjaga solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Di dalam Al-Quran pun ditegaskan bahwa waktu pagi adalah waktu terbaik untuk meraih rahmat dan ridho Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang hari. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Lalu surah apa yang tidak dianjurkan dibaca saat solat subuh? Dalam tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 78, para ulama menjelaskan bahwa solat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Inna Quran al-Fajr kana masyhuda, sesungguhnya bacaan pada waktu subuh itu disaksikan. Karena itulah setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca ayat atau surat yang panjang. Inilah tradisi para nabi yang dilanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan salafus saleh. Sahabat beriman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, maka seorang imam solat subuh tidak dianjurkan membaca surah yang terlalu pendek, apalagi super pendek. Bukan masalah sah atau tidak sah, karena solatnya tetap sah. Namun ini adalah masalah untung dan rugi. Disaksikan oleh banyak malaikat, sungguh sayang jika hanya sedikit ayat yang dibaca, padahal setiap huruf akan menjadi catatan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencontohkan bacaan subuh dengan surah-surah panjang seperti Al-Waqiah, At-Tur, Qaf, At-Takwir, Ar-Rum, Yasin, dan As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang meringankan solat
namun pada solat subuh beliau membaca surah-surah yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, 2 rakaat sebelum subuh, yaitu solat qabliyah subuh, memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan benar, orang yang solat subuh berjamaah seakan-akan solat semalam suntuk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa solat subuh berjamaah seakan-akan ia solat sepanjang malam. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman secara medis pun bangun pagi dan bergerak lebih baik bagi tubuh daripada terus terlelap. Ilmu sains menjelaskan aktivitas pagi membantu kesehatan pembuluh darah. Namun yang lebih besar dari itu, solat subuh akan menjadi cahaya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Solat subuh berada di pergantian tugas malaikat malam dan siang. Karena itulah solat subuh di awal waktu disaksikan oleh kedua malaikat tersebut. Begitu banyak keistimewaan solat subuh dari sisi pahala, kesehatan hingga disaksikan oleh para malaikat. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjaga solat subuh berjamaah yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.